harapan hidup penyakit COVID nih misalnya. Jadi ternyata ada ekspektasi. Nah ini saya modifikasi dari punya Pak Arya juga ya, pertemuan 5 tentang ekspektasi. Jadi ekspektasi variabel random itu ekspektasi itu kan bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya harapan atau bisa juga sebenarnya ekspektasi juga harapan. Itu ternyata min. Itu juga ternyata rata-rata dari perulangan. Jadi rata-rata atau minnya atau ekspektasinya. Jadi pertanyaan itu nanti hitung ekspektasinya, hitung rata-ratanya, hitung minnya, hitung harapannya. Nah, seperti itu. Dari variabel random. Lambangnya itu mu X sama dengan E besar X. Jadi ini mu atau rata-rata. Kalau rata-rata kita yang biasa gitu kan misalnya rata-rata tinggi anak kelas A misalnya dijumlahkan semua terus dibagi 2 seperti itu ya. Nah, ternyata untuk rata-rata variabel random itu adalah dikalikan. Jadi kunci utamanya itu sama seperti kemarin itu ya. Kemarin apa? Distribusi probabilitas itu ya. Distribusi kumulatif. Nah, distribusi probabilitas itu misalnya kan berapakah P ketika X? Ketika X sama dengan 5 misalnya. Atau berapa, kalau pakai kumulatif itu berapakah probabilitas ketika X lebih kecil sama dengan 5. Kuncinya adalah pada tabel. Ketika kita benar membuat tabel, kita bisa menjawab dengan gampang sekali ya. Ketika P X sama dengan 5, tinggal copy paste yang X sama dengan 5. Ketika X lebih kecil sama dengan 5, berarti kita jumlahkan 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Nah, ternyata untuk rata-rata itu juga kita harus benar membuat ininya, membuat tabelnya, kemudian tabelnya itu kita kalikan. Jadi kita kalikan ininya, apa? 0 kali 1/6 plus, nah dikalikan. Jadi ketika kita benar membuat tabelnya, kita juga akan bisa menjawab rata-ratanya. Gitu. Nah, rata-rata gitu biasanya ada temannya. Siapakah temannya? Temannya rata-rata itu adalah varians. Jadi variansnya. Kenapa? Karena varians itu, terus nanti varians itu temannya standar deviasi. Gitu ya. Jadi di sini ada fungsi E adalah fungsi ekspektasi, fungsi harapan. Varians sama dengan simpangan sebaran. Simpangan. Variansnya ada standar deviasinya. Kalau varians berarti X min rata-rata ya, min mu dikuadratkan. Kita lihat. Rumus dari ekspektasi, min dari variabel random, itu adalah penjumlahan semua nilai X yang mungkin. Jadi ini X dikalikan PX plus X kalikan PX plus X kalikan PX. Kita lihat contoh soalnya ya. Ini. Tabel berikut menyajikan distribusi peluang dari muncul angka pada pelemparan sebuah koin sebanyak 4 kali. Saya pakai ini masih ingat yang kemarin pelemparan koin, kemudian bagaimana tabel berikut ini diperoleh? Masih ingat atau sudah lupa? Oke,
kita review supaya tidak lupa ya. Saya review. Loh Bu, gimana nih Bu? Dapat dari mana Bu tabelnya ini Bu? Saya lupa Bu. Oke, coba. Barusan saya pasang apa ini? Papan tulis kecil saya nih yang saya juga nggak begitu ahli dalam menulis papan tulis ini, jadi agak-agak kadang tulisannya rada-rada bulat. Oke, kita coba ya. Jadi masih ingat kalau apa ini koin ini kan kemarin katanya ada rumus saktinya ya, pakai segitiga Pascal 1 1 1 1 1 1 1. Ini 1 2 3, oh ini 4. 1 1. Ini dijumlahkan 3. Ini 4. Ini 4. Ini 5. 6. 5. Gitu ya, segitiga Pascal. Benarkah? Oh salah, maaf. Ini 2 ini bisa ngapus nggak ya? Penghapusnya mana ini? Harusnya 2 ya. Ini gimana ngapus? Nah ini. Kok nggak muncul penghapus ini? Ya. Oh di escape dulu aja. Nah, escape lagi, discharge. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, segitiga Pascal. 1 1 1 1 1 sampai berapa ini? Terus itu kadang suka gini ya, tiba-tiba ada ini 1 tambah 1 2 gitu ya. Ini kan 1 tambah 3 3. Nah ini 6. Nah ini terus kalau ini kan istimewa ya. Jadi kalau ini kalau pelempar, aduh. Nah, ini kalau 2 koin, 3 koin, 4 koin ya. Terus ini kalau ya, kita jumlahkan kan sama dengan 16 ya. Berarti 16 itu kan bawahnya semua ini. 1, 2, 3, 4, 5, 16. Nah, ininya masih ingat 0 ini dari mana? Nah, 0 ini berarti kalau iya sayang. Oh, baby saya bangun sebentar ya. Minta susu biasanya.
Oke, maaf ya, ada gangguan sedikit. Jadi memang adik kalau bangun tidur itu harus susu. Harus susu. Oke, kita kembali lagi. Jadi tabel berikut menyajikan distribusi peluang dari munculnya angka pada pelemparan sebuah koin sebanyak 4 kali. Nah, sebentar ya. Kadang-kadang kita tiba-tiba pilek mendadak, tapi itu bukan pilek, itu hanya kayak apa namanya, gangguan sesaat. Oke, jadi melempar 4 koin itu, jadi pelemparan koin atau pengambilan koin itu kemarin ada rahasianya, yaitu pakai segitiga Pascal. Nah, yang perlu kita ingat, ini angka 0 itu berarti ini kan munculnya angka ya. Nggak bisa. Munculnya angka itu bisa 0 kali. Jadi 4 koin itu munculnya gambar semua. Kemudian munculnya angka bisa 1 koin, bisa 2 koin, bisa 3 koin, bisa 4 koin. Nah, yang nggak mungkin adalah 5 koin ya, karena cuman dilempar sebanyak 4 kali. Nah, kalau koin itu ada rahasianya, yaitu kita tidak perlu pusing pakai segitiga Pascal. Nah, ini kalau ini berarti ini 4, ini kalau 3 koin, ini 2 koin ya. Nah, jadi caranya kita jumlahkan 16, terus ini kita tinggal copy paste. 1, 4, 6, 4, 1. Nah, ini. Jadi 1/4 itu sama dengan sebenarnya itu 4/16. 1/4. Sudah ingat ya? Kemudian 2/8, maaf, 3/8 itu berarti ini dibagi 2. Dibagi 2 berarti 3/8. Kemudian pertanyaannya, kalau sudah seperti ini yang kemarin itu ya masih ingat, berapakah peluang ketika X sama dengan 3? Nah, itu 3. Gampang ya, berarti tinggal 1/4. Berapa peluangnya ketika X misalnya lebih kecil sama dengan 2, masih ingat? Berarti kita jumlahkan ya semuanya, 1/16 tambah 1/4 tambah 3/8. Ternyata tabel distribusi ini juga bisa menjawab, nah saya taruh sini, mu atau rata-rata atau ekspektasi atau harapan, apalagi tadi, ekspektasi, harapan, rata-rata ya, dengan satu simbol. Ini bisa simbolnya ini, bisa simbolnya juga seperti ini. Jadi si A, ilmuwan A, oh saya mau ekspektasi itu pakai simbol mu. Terus si B, oh saya nggak mau pakai mu, saya maunya EX. Nah, nggak tahu nanti si C maunya apa lagi, si D maunya apa lagi, sama kayak kemarin itu ya, PX. Bisa FX. Nah, itu gitu-gitu ya. Jadi bisa mu, bisa EX. Untuk bisa pertanyaan ekspektasi, jadi tentukan nilai ekspektasi. Nah, itu jawabannya berarti pakai mu. Tentukan nilai harapan. Nah, ini kan. Tentukan nilai rata-rata atau harapan. Jadi jangan sampai bingung gitu ya. Berarti ini juga sangat gampang ketika kita sudah punya tabelnya. Tinggal kita 0 dikalikan 16, ditambah 1 kalikan 1/4, tambah 2 kalikan 3/8,
tambah 3 dikalikan 1/4 ditambah 4 dikalikan 1/16. Berarti sebenarnya mu ini kalau seperti kemarin berarti sama dengan P, di mana X lebih kecil sama dengan 4 ya. Tinggal dikali-kalikan gitu aja ya. Kira-kira seperti itu. Tapi nanti menjawabnya tetap harus dikalikan satu-satu ya. Dikalikan satu. Oh, salah maaf. Jangan sampai keliru. Nah, ini nggak ada penghapusnya. Salah. Soalnya kalau ini, kalau PX lebih kecil sama dengan 4, itu hasilnya 1 ya kemarin, jangan lupa. Karena kalau peluang itu kan yang dijumlahkan cuma 1/16 tambah 1/4 tanpa dikalikan. Jadi berbeda ya. 3/8 tambah 1/4 tambah 1/16. Nah, itu yang ini. Tidak dikalikan dengan X-nya. Nah, kalau mu itu rumusnya X dikalikan PX-nya. Ini pakai sigma. Nah, sigma X sama dengan 0 sampai 4 nih. Oke. Nah, seperti ini rumusnya. Oh iya, sebentar ya. Oke, kita kembali lagi. Kalau tadi ada tukang. Oke, kita mana dia? Oke. Bisa dipahami ya. Jadi X dikalikan PX-nya. Yang penting kuncinya adalah benar dalam membentuk tabelnya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa langsung diketik di kolom chat ya. Kita lihat contoh. Nah, sekarang misalnya diketahui jumlah mobil yang didefinisikan sebagai variabel acak X yang masuk ke cucian antara pukul 4 sampai 5. Jadi di sini kita tidak disuruh mencari tabelnya, kita sudah diberi tabelnya. Jadi kalau ini gampang sekali ya. Jadi ini jumlah, berarti X itu jumlah yang masuk. Jadi ada sekali masuk mungkin 4 mobil, sekali masuk 5 mobil, sekali masuk 6 mobil. Nah, terus ini
peluangnya, ekspektasinya seperti ini. Hitung rata-rata, berarti dia minta kita menghitung new-nya. Mobil yang masuk ke cuci mobil pada jam tersebut. Berapa sih rata-rata mobil yang masuk? Kita tinggal kalikan 4 kali 1/12 tambah 5 kali 1/12 tambah 6 kali 1/12, 7 kali ini tambahkan. Sehingga rata-rata mobil yang masuk ke cucian dari jam 4 sampai jam 5 itu adalah 6,83 rata-rata. Seperti itu ya. Jadi ini gampang sekali jika tabel kita benar. Contohnya mirip dengan yang tadi ya. Pokoknya tabelnya udah benar tinggal dikalikan. Kali. Nah, ini baru contoh yang agak rumit. Ya. Dalam sebuah permainan dadu. Berarti kalau sudah dadu itu berarti bisa muncul angka 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6. Seorang pemain mendapat hadiah 20 jika muncul angka 2, 40 jika muncul angka 4. Membayar, nah ini ada istilah lain, membayar 30 jika muncul angka 6. Maksudnya apa ini? Sementara pemain tidak menang atau kalah jika keluar angka yang lain. Berapa harapan kemenangannya? Nah, di sini langkah pertama kita harus buat tabelnya seperti tadi kan. Ada kata-kata harapan. Bukan rata-rata, dia nggak nanya rata-rata. Atau nanti ekspektasi. Nah, itu jadi jangan sampai bingung kita. Berarti kalau harapan itu berarti rata-ratanya gitu ya. Nah, di sini kita harus bisa mendefinisikan X itu apa sebelum kita buat tabelnya. Nah, ini. X merupakan jumlah uang yang dimenangkan. Di mana nilai X yang mungkin itu adalah 0, 20, 40, dan minus 30. Jadi ketika mendapat, itu istilahnya kita plus, membayar itu istilahnya minus. Nah ini. Sehingga, dan kita tahu setiap angka dadu mempunyai peluang yang sama. Di angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini variasi dari soalnya. Kan pastinya 1/6 semua. Nah, ketika pendapatannya 0, ketika muncul angka 1, berarti kan pendapatannya 0, tidak untung, tidak rugi. Ketika dapat angka 2, maka dia mendapatkan 20 rupiah ini ya. Ketika 3, dia 0, tidak mendapatkan apa-apa. Ketika 4, dia dapat 40. Ketika 5, dia tidak dapat apa-apa. Ketika dadunya 6, kalau kita biasanya dadu 6 senang ya, karena kita bisa lempar dadu lagi, seperti itu. Tapi ternyata di sini, ketika angka 6, kita rugi. Jadi kita berharap tidak muncul angka. Nah, ketika kita sudah benar membuat tabelnya, maka nilai harapannya adalah mu EX sama dengan 0 dikalikan 1/6 tambah tambah 20 dikalikan 1/6 tambah 0 dikalikan 1/6 tambah 40 kalikan 1/6 tambah 0 kalikan 1/6 minus. Nah, jangan lupa minus karena dia rugi. Dia harus membayar malah. Sama dengan 5. Jadi si pemain diharapkan memenangkan 5 rupiah. Seperti itu ya. Jadi variasi.
Jadi berapa harapan kemenangannya? Harapan kemenangannya adalah 5. Ini variasi dari soal. Kalau 2 soal tadi tidak ada variasinya ya. Tapi kalau ini bervariasi, jadi tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5, tapi ada yang dibayar, ada yang mendapat. Oke, ada pertanyaan? Ada, kita lihat contoh berikutnya. Nah, variasi soal yang lain adalah fx-nya diketahui. Probabilitas distribusi dari variabel random district X adalah seperti ini. Tentukan rata-rata. Jadi dia tidak bilang tentukan ekspektasi, tentukan harapan, tapi rata-rata. Nah, ini itu adalah simbol dari kombinasi. Jadi misalnya ini berarti misalnya kita ambil angka 2 ya. Itu berarti kombinasi 3, 2. Nah, seperti itu. Dikalikan 1/4 dipangkat 2. Nah, dikalikan 3/4 dipangkatkan 3-2. Misalnya 2. Jadi ini sama seperti tadi. Yang harus kita lakukan adalah membuat tabelnya ya. Kombinasi 32 berarti 3 faktorial dibagi 1 faktorial kalikan 2 faktorial. Berarti sama dengan 3 ya. 3 dikalikan ini 1/16 ya. Dikalikan ini kan 1, 3/4. Berarti 3 dikali 1/16 dikali 3/4. Berarti 9/64 ya. Kita buat tabelnya ya. Dengan memasukkan nilai X pada tabel, nah seperti ini. Ini ketika X sama dengan 0, berarti 27/64. Jadi ini 0, 0, 0. Ketika X-nya sama dengan 1, berarti kombinasi 31. Ketika X sama dengan 2, kita udah lihat ini ya. Ketika X-nya sama dengan 2. Ini ketika X sama dengan 3. Nah, seperti yang tadi lagi, jika kita sudah punya tabel, itu akan sangat mudah mencari rata-rata. Tinggal 0 kali 67/64 tambah 1 kali 27/64 tambah 2 kali 9/64 tambah 3 kali 1/64. Dan ternyata rata-ratanya adalah 3/4. Seperti itu. Ini ada variasi soal lagi. Yang terpenting adalah kita harus bisa membuat tabelnya. Suatu kotak berisi 4 keping. 2 keping diberi angka 2. 1 keping label 4 dan yang lain 8. Suatu percobaan dilakukan dengan mengambil 1 keping secara acak dari kotak dan angka yang muncul dicatat. Tentukan nilai harapan. Jadi dia tidak tentukan ekspektasi, tentukan rata-rata. Dari X sama dengan nomor keping yang diambil. Nah, dari sini langkah pertama adalah kita harus menentukan X-nya. X-nya berapa? Ternyata X-nya itu adalah nomor keping yang terambil. Bisa angka 2, bisa 4, bisa 8. Nah, kalau sudah kita buat, berarti langkah selanjutnya adalah kita harus membuat tabelnya ya. Ketika 2, ketika 4, ketika 8.
probabilitas terambil 2, kita ada 4, berarti probabilitas terambil 2, kan ada 4 ya, ada 4 kemungkinan ya. Kita tinggal yang atasnya. Terambil 2 adalah 2. Ya, 2/4. Terambil angka 4, 1/4. Terambil angka 8, 1/4. Sehingga nilai harapannya adalah 2 dikalikan 2/4, tambah 4 dikalikan 1/4, tambah 8 dikalikan 1/4. Jadi nilai harapan dari terambilnya nomor keping yang diambil adalah 4. Bervariasi ya ininya ya, soalnya. Oke, kita lihat lagi. Ada pertanyaan mungkin? Kalau ada pertanyaan langsung di kolom chat ya. Ini saya bisa langsung lihat kalau ada chat warnanya muncul merah. Nah ini variabel random continue ini untuk Pak Saiku ini ya. Aduh, saya bingung ini. Saya ditanya anak saya tentang integral. Aduh, integral apa ini? Aduh. Lagi kalau integralnya pelajaran kalkulus tuh. Aduh, tambah mumet ya. Oke, kita lanjutkan. EGX untuk variabel random. Jadi kalau yang tadi ini kan X ya ini. Nah sekarang GX. Jadi GX ini berarti dia fungsi. Jadi tinggal kita masukkan aja ya. Gampang ini. Kita tinggal masukkan. Nah contohnya ini. Diketahui jumlah mobil yang didefinisikan sebagai variabel acak X yang masuk ke cuci mobil. Seperti yang tadi ya. Nah, dia mengetahui sebuah fungsi GX adalah 2X minus 1, menyatakan penghasilan yang didapat pekerja. Nah, hitung perkiraan pendapatan pekerja pada jam tersebut. Jadi, di sini agak ada yang berbeda. Dia tidak mengatakan harapan. Dia juga tidak mengatakan rata-rata. Tapi dia mengatakan perkiraan. Nah, ternyata ada juga perkiraan. Jadi bisa harapan, rata-rata, hitung harapan pendapatan pekerja pada jam tersebut. Hitung rata-rata pendapatan pekerja pada jam tersebut. Hitung harapan. Jadi harapan. Jadi ternyata ini pertanyaannya harapan. Berarti ini tidak kita kalikan langsung, tapi nanti X-nya kita masukkan ke sini. Nah, gitu gampang ya. Kita lihat nah ini. Berarti ini kan ketika 4 dimasukkan ke sini. 4 kali 2, 8 dikurangi 1, 7. Kemudian 5. 2 kali 5 dikurangi 1, 9. 6 kali 2 kali 6, 12 dikurangi 1, 14 kurangi 1, 16 kurangi 1, 17 dikurangi 1. Ini ya, jadi ini. Dimasukkan ke sini. Kemudian kita kalikan 7 kali 1/12 plus 9 kali 1/2 sampai 17 dikalikan 1/16. Jadi rata-rata pendapatan pekerja pada jam tersebut adalah 12,67 dolar. Jadi ya, kalau ini tadi nggak pakai itu ya, mana dia? Dia cuma hitung rata-rata mobil yang masuk. Tidak ada fungsi, berarti langsung kita kalikan. Tapi kalau dia memberikan fungsi, itu juga sangat gampang. Kita tinggal masukkan aja rumusnya ya. Ya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Tidak ada. Kita lihat lagi contohnya. Nah ini
variasi dari soal. Ternyata luar biasa ya. Variasi. Nah, ini variasi lain lagi. Jadi, ini ya, alhamdulillah asisten-asisten mendapatkan variasi soal yang bervariasi. Variasinya apa lagi nih? Sebuah panitia beranggotakan 3 orang. Dipilih secara acak dari 4 mahasiswa ITS dan 3 mahasiswa IF. Ini kalau bola itu ya, bola-bola lagi nih misalnya. Berarti 4 ITS, 3 IF. Nah, ini mahasiswanya ada di sini. Terus kita ambil 4 bola merah dan 3 bola kuning, diambil 3. Ingat. Berapa nilai harapan banyaknya mahasiswa ITS yang terpilih dalam panitia tersebut? Berapa harapan terpilihnya bola merah? Nah, itu ya. Misalnya X menyatakan jumlah mahasiswa STS yang terpilih dalam panitia tersebut. Nah, bisa 0 ya. Artinya 3 panitia ini dari IF, berarti bisa 0. Bisa cuma 1 orang ITS, bisa 2 orang ITS, bisa 3 orang ITS. Ini sama kayak kemarin. Bisa terambil 1 bola merah, bisa terambil 0 bola merah, bisa terambil 3 bola merah. Tidak mungkin 4. Karena apa? Karena tidak diambilkan cuma 3 orang yang dipilih secara acak. Oke, analoginya sama dengan bola merah, bola putih, bola hijau tadi ya. Nah, berarti di sini berapa nilai harapan? Nah, berarti rata-ratanya ya. Berarti kalau pertanyaan kayak gini, berarti misalnya berapa probabilitas P sama dengan 5, berapa probabilitas X lebih kecil dari 2, berapa nilai harapan, berapa nilai rata-rata, berapa nilai ekspektasi. Kuncinya pertama kali adalah tentukan X-nya. Setelah kita menentukan X-nya, buatlah tabelnya. Karena dari tabel itu kunci dari segalanya untuk saat ini ya. Bisa menjawab banyak pertanyaan. Oke, kita buat tabelnya. Kita pasang di sini. Misalnya saya buat tabel baru ini misalnya. Mana mau saya mau, nah ini dia. Misalnya ini X, kamu, aduh, biasa kayak gitu ya, Fx. Nah, berarti X-nya ini ada 0, ada 1, ada 2, ada 3. Nah, kita harus ngisi. Terus kita perkan di sini. Terus bawahnya berapa? Bawahnya pasti sama semua. Masih ingat, berarti ini kombinasi. Kita punya 7, diambil 3. Berarti berapa itu kita hitung? Udah jawabannya 35 ya. 35, 35, 35. Menghitung kombinasi bisa semua ya. Dari SMA udah bisa. Oke. Sekarang kita menentukan di atasnya. Ini artinya apa? Saya tulis di sini. Itu artinya, jadi 0 itu berarti ITS-nya kan tidak terambil sama sekali. ITS-nya 0, berarti itu hanya kombinasi dari I3. Nah, bisa. Berarti kombinasi 3-3 hasilnya. Oke, berikutnya ITS-nya terambil 1. Kita buat kombinasi.
ITS-nya terambil 1, berarti IF-nya terambil 2 ya. IF-nya itu ada 3, ITS-nya ada 4. Kita kalikan. Hasilnya adalah 12. Oke, kita taruh sini. Ingat ya. Kemudian ITS terambil 2. Berarti kalau ITS sudah terambil 2, IF-nya pasti terambil berapa? Pastilah Bu, terambil 1 karena kita cuma ngambil 3. Berarti ITS-nya 4, IF-nya 3. Berarti kombinasi 42 dikalikan kombinasi 31 hasilnya adalah 18. Kemudian 3 berarti 3-3-nya dari ITS. IF-nya tidak ada. Berarti kombinasi 3-3-nya dari anak ITS. Seperti itu ya, buat tabel. Nah, kalau sudah tabelnya benar, mencari nilai harapannya tinggal gampang, tinggal 0 dikalikan 1/35. Kemudian, kenapa? Itu yang untuk 3 anak ITS-nya 4/35, Bu. Apa? Yang mana? Untuk yang... Oh iya, maaf. Ini ya, 4 ya harusnya ya. Iya. Oke, 4/35. Oke, terima kasih. Jadi, untuk mencari rata-ratanya tinggal gampang ya, udah nggak pusing-pusing lagi. Tinggal Anda harus benar memencet kalkulatornya ya. Ini tinggal 0 kali 1/35 tambah 1 kali 12/35 tambah 2 kali 18/35 dan terakhir 3 kali 4/35. Ternyata nilai harapannya adalah 1,7. Jadi nilai di sini tanya harapan, di sini jawabnya rata-rata. Karena sama ya. Jadi rata-rata atau nilai harapan banyaknya mahasiswa ITS yang terpilih adalah 1,7. Ada pertanyaan mungkin? Bisa dipahami ya. Oke, kita coba. Wah, ini continue nih. Duh, ini kita serahkan pada ahlinya saja ya. Aduh, ini continue nih. Kalian pasti lebih ahli daripada saya ini. Serahkan pada. Oh, ini. Nah, ini yang kemarin ya, yang gabungan itu yang terambil bola-bola itu ya. Ya ini. Satu contoh soal itu ternyata dipakai juga ini di sini ya. Fungsinya adalah G(X, Y) untuk distribusi peluang gabungan. Masih ingat yang kemarin gabungan-gabungan yang satu lembar PPT, coretan saya banyak sekali karena saya keliru mencoret, nggak bisa hapus. Ini nggak tahu kenapa hapusnya di mana ini. Saya akan pakai apa ini ya? Papan tulis ini loh, papan tulis ini. Wacom itu ya. Udah salah nulis terus nggak bisa dihapus, ini penghapusnya kemana, akhirnya udah ditulis saja sampai nggak karuan itu ya. Semoga kalian paham itu ya. Jadi distribusi peluang gabungan ini juga sama persis seperti kemarin dan kuncinya adalah kalian harus benar membuat tabelnya karena kita akan kalikan semuanya. Coba kita lihat. Jadi rata-rata gabungan ya. Nih, G(X, Y), P(X, Y) ini gimana ini? Nah, ini kalau ternyata nggak ada contohnya ternyata saya ya. Ternyata itu nanti untuk varians, Oh iya, contohnya. Oh iya, untuk varians ini nanti ya, untuk varians.
Ternyata saya nggak punya contoh soal yang gabungan-gabungan ini. Nyari di internet nggak ada, di PPT-nya Pak Arya juga nggak ada. Jadi kita skip saja ini. Oh ini varians dan standar deviasi. Nah untuk varians itu rumusnya ini ya. X min rata-rata dikuadratkan. Dikalikan PX. Tapi nanti kita lebih memakai yang ini, kita lebih ke pemakaian yang ini. Ini, itu sama dengan ini, itu sama dengan ini. Tapi kita lebih pada pemakaian yang ini kita. Standar deviasi berarti tinggal kita akarkan ya, tahu kuadratnya. Tapi nanti contoh soalnya itu varians. Biasanya ditanya varians ya. Tapi kadang-kadang standar deviasi berarti kita tinggal mengakarkan. Kita coba lihat contohnya ini. Oke, kita sudah tahu ini. Sedangkan untuk varians ya. Ini serahkan pada Pak Saiku. Nah ini, diberikan distribusi peluang. Hitunglah variasi dari X. Nah, variasi. Nah, ini kuncinya juga sama pada tabelnya. Variasi berarti pertama kali kita cari rata-ratanya. 1 kali 0,3 tambah 2 kali 0,4 tambah 3 kali 0,3 yaitu 2. Nah, tinggal kita masukkan aja ya enggak? Berarti X berarti 1 dikurangi 2 kuadrat kalikan 0,3. 2 dikurangi 2 kuadrat kali 0,4. Tambah 3 min 2 kuadrat kalikan 0,3 sama dengan ternyata variansnya adalah 0,6. Yang penting tabelnya benar, kita sudah bisa mencari rata-rata. Kita bisa mencari, ditanya rata-rata, bisa harapan, bisa perkiraan ya tadi, perkiraan. Ini sama semua jawabannya. Nah, kalau sudah ini kita bisa juga menjawab pertanyaan varian C, varian C atau varian C. Dari sini kita bisa menjawab pertanyaan standar deviasi. Ya. Kita lihat contoh berikutnya. Ini juga sama. Variabel random X, banyaknya mobil yang digunakan untuk keperluan dinas kantor pada setiap hari kerja dengan distribusi probabilitas sebagai berikut. Nah, sudah dikasih tahu, berarti kita nggak pusing-pusing. Tentukan varians dari X, berarti kita cari rata-ratanya terlebih dahulu, dikalikan, kalikan 2 ya. Kemudian tinggal kita cari variansnya. Nah ini. 0 dikurangi 2 kuadrat kalikan Fx. Ternyata hasilnya 1,6. Oke, ini varians. Ini juga sama ya. Koin tadi itu ya. Koin. Nah kita udah tahu kan mu-nya 2. Berarti variansnya tinggal gampang ya. Ternyata kebetulan variansnya 1. Ini lanjutan soal koin tadi dia. Tentukan ragam. Oh, berarti varians itu nilai ragam bahasa Indonesianya. Jadi variansi sama dengan nilai ragam. Jadi nanti kalau di soal saya tentukan nilai ragam. Wah, kalian udah tahu. Oh, itu maksudnya variansi. Tentukan perkiraan. Oh, itu artinya rata-rata. Ini saya ambil dari YouTube, dari video. Kemudian ini juga sama ya, ini tentukan standar deviasi, berarti akar dari variansnya ya.
kita tentukan dulu rata-ratanya ya. Min 2 dikalikan 0,3 tambah 3 kalikan 0,2 tambah 5 kali 0,5. Nah ini rata-ratanya ini. Selanjutnya kita cari dulu standar deviasinya. Berarti X min rata-rata. X min rata-rata. X min rata-rata standar deviasinya adalah 9,25. Nah, kalau sudah tahu standar deviasi, berarti kita cari pertanyaannya tadi. Oh, tadi ini variansnya ya, ini standar deviasi. Ya. Kuncinya pada tabel. Di pertanyaannya bisa macam-macam. Bisa peluang kumulatif, bisa rata-rata, bisa varians, bisa standar deviasi. Jadi ada 5 pertanyaan yang bisa dijawab dengan tabel. Covariance X, Y. Terdapat variabel random X dan Y. Terdapat fungsi peluang gabungan Fx dan Y untuk variabel random. Covarian untuk variabel random X dan Y adalah tau. Ini bacanya tau ya. Tau X, Y. Nah ini rumusnya tau ini ya. Rumusnya tau seperti ini. Berarti ini. Panjang gini ya. Nanti yang kita pakai yang ini. Yang kita pakai. Jadi kita disuruh mencari covarian. Kalau tadi ini kan varian ya. Nah, varian. Ini covarian. Oh, ini maksud saya tadi yang ballpoint kita kemarin itu ya. Misalnya X adalah jumlah ballpoint warna biru kemarin itu ya. Yang ini. Nah, saya copy paste ini punya saya. Supaya ingat ya kalian ya, cara membuat tabelnya ini. Jumlah ballpoint biru dan Y jumlah ballpoint merah. Bila 2 ballpoint, nah ini ya. Biru merah, bila 2 ballpoint diambil secara acak dari kotak, distribusi peluang gabungannya sudah dihitung pada contoh terdahulu. Katanya seperti itu ini. Kita sudah hitung. Nah, ini. Lupa Bu? Iya boleh. Lupa nanti bisa diulangi lagi ya. Nah, jadi kita udah punya tabelnya. Mana dia? Hitunglah covarian dari X dan Y. Caranya seperti apa? Kuncinya tetap pada tabel. Ini ya, untuk mengingatkan bagaimana caranya. Lihat betapa coret-coretnya yang saya hasilkan. Nah, covariannya itu adalah ini. Jadi kita cari terlebih dahulu rata-rata ya ini. Rata-rata ya. Rata-rata X. Nah, mencari rata-rata X itu ternyata rumusnya seperti ini. 0 dikalikan 5/4. Nah, ini 0 dikalikan 5/14. Ini rata-rata X. Ya. 1 dikalikan 15/28. Berarti ini. 1 dikalikan 5/18. Tambah 2 dikalikan 3/8. 3/28 ini. Kemudian langkah kedua kita cari rata-rata Y. 0 dikalikan
Ini harusnya 15 ya, 15 ini. 15/28 ya. 0 dikalikan 15/28. Ditambah 1 dikalikan 3/7. Tambah 2 dikalikan 1/28. Hasilnya setengah. Kalau ini hasilnya 3/4 ya. Kadang kita bingung melihat rumus-rumus kayak gini ya. Nah ini maksudnya apa ya? Langsung kita cari contoh soalnya aja. Berarti kovarian itu adalah EXY dikurangi mu. X rata-rata X ini 3/4. Nah ini dia bilang tahu X di sini. Dia bilang EX di sini. Sekarang di sini dia bilang mu X. Jadi kita jangan sampai pusing 7 keliling. Kita terima saja ya. Gimana lagi ya. Udah memang lambangnya banyak gitu ya. Si A bilangnya tau X, si B bilangnya mu X, si C bilangnya EX, ya sudah kita terima dah. Oke, yang penting ini caranya gimana. Nah, di sini tidak disebutkan dapatnya 3/14 itu dari mana. Terus saya tanya sama asisten, ini 3/14 itu dari mana? Ternyata 3/14 itu dari sini kelihatan ya. Jadi rumus EX itu sama dengan sigma X dikalikan Y dikalikan FXY. Jadi X dikalikan Y itu yang ini 0 dikalikan 0. Nah ini 0 dikalikan 0 dikalikan FXY. Jadi kayak rata-rata dari rata-ratanya tabel itu. Jadi kalau ini kan rata-ratanya itu kan ini ya, 0, oh ini itu. Nah ini, bukan ini, jangan ini. Ya, mana rata-rata. Nah ini, berarti kan rata-rata, oh bukan ini nanti ada fungsinya, enggak ada fungsinya, biasa saja. Nah ini, berarti kan ini dikalikan ini. Tambah ini dikalikan ini, tambah ini dikalikan ini. Nah kalau ini tuh ini dikalikan ini gitu, dikalikan lagi. Jadi depan. Nah ini, berarti ini tuh 0 dikalikan 0 dikalikan 2/28. Jadi 0 dikalikan 0 kali 2/28. Tambah 0 kalikan 1 kalikan 9/28 ini. Tambah 0 kalikan 2 kalikan 3/28. Tambah 1 kalikan 0 kalikan 3/14. Tambah 1 kalikan 1 kalikan 3/14. Tambah 1 kalikan 2 kalikan 0. Ini kan 0 ya. Ini 0. Tambah 2 dikalikan 0 kalikan 1/28. Tambah 2 kalikan 1 kalikan 0. Tambah 2 kalikan 2 kalikan 0. Sehingga kita bisa lihat ini kalikan 0 semua hilang dan tinggal 1 sendirian. 1 kali 1. Nah inilah yang kita dapatkan. Jadi kovarian dari X dan Y jawabannya adalah 9/56. Jadi yang penting itu adalah tabelnya benar. Kemarin masih ingat kalau ini apa istilahnya? Marginal ya. Marginal. Jadi marginalnya juga kita hitung untuk menghitung rata-ratanya. Ada pertanyaan untuk soal ini? Tidak ada.
Oke, kita lanjutkan ya. Habis ternyata. Wah. Bentar. Permisi Bu, Ya, mau bertanya, ini kan PPT yang Ibu bagikan di Classroom sama PPT yang Ibu tampilkan kan ada sedikit perbedaan gitu. oh ada perbedaan ya? Oh iya, Iya. ya, berarti nanti saya inikan lagi. Apa? Saya kirim lagi yang versi terakhir ya. Ada perbedaannya mungkin. Iya. Oke. Nanti saya, ini gimana sih? Sebentar. Memperbesar. Nanti saya kirim lagi. Ya, Bu. Mungkin ada pertanyaan lain? Ini memperbesar Zoom saya gimana ini? Hilang. Sebentar. Ini. Ada pertanyaan lain mungkin? Ini gimana ini? Oh alah, stop share dulu. Makanya nggak bisa. Stop share dulu ternyata. Oke. Ada pertanyaan lain mungkin? Oke, kalau tidak ada, alhamdulillah materi saya sudah tuntas ini ya. Nanti untuk continue akan dilanjutkan oleh Pak Saiku. Untuk mulainya nanti dapat kabar dari asisten ya, kapan mulai kuliah untuk Pak Saiku. Jadi hari ini kalian tidak absen, ini itu hanya materi saya saja. Minggu depan, karena hari ini kan minggu ini kita libur ya seharusnya, libur. Cuman saya ngejar tidak mengajar di bulan puasa, karena cukup berat ya. Saya kemarin pernah nyoba puasa sambil ngajar, nah, ternyata berat. Sehingga saya full semuanya di hari Senin ini, besok kita puasa ya, insya Allah. Jadi untuk materi berikutnya akan dapat kabar dari asisten kapan Pak Saiku akan mulai mengajar. Karena minggu ini kita libur, minggu depan itu nanti kalian tinggal absen. Saya akan share absennya ke asisten sesuai dengan jamnya. Kelas A nanti akan absen jam 7 pagi. Kelas B jam 10 pagi. Kelas C hari Selasa jam 7. Jadi kalian tinggal absen aja. Sudah tidak ada kuliah. Kemudian minggu depan juga kita akan adakan kuis 2 ya. Kuis 2 tanggal 23 April. Bahannya nanti pertemuan 4 dan pertemuan 5. Seperti itu. Ada pertanyaan mungkin untuk kuis 1-nya belum saya ini ya. Belum saya koreksi. Masih ini. Masih sibuk kemarin nyari video, nyari bahan untuk mengajar hari ini, jadi belum sempat saya koreksi. Semoga segera bisa saya koreksi nanti ya. Ada pertanyaan mungkin? Bisa bertanya di kolom chat mungkin. Oke, kalau tidak ada, alhamdulillah kita akhiri kuliah kita. Saya juga mohon maaf lahir dan batin ya. Mungkin dalam mengajar banyak kekurangan. Karena ini pertama kali saya ngajar, jadi saya banyak sekali bertanya sama asisten. Kemudian ada beberapa mungkin dari PPT saya yang keliru, gitu ya. Nah, nanti mungkin kalau ada yang ketemu keliru lagi, mungkin saya bisa diberitahu lewat asisten. Jadi, karena memang saya hanya ngikutin yang contoh soal yang ada di PPT gitu. Oh ini ya. Saya menganggap PPT itu sudah benar ya. Tapi kadang ada yang salah. Nanti kalau misalnya
menemukan PPT saya ada yang salah, bisa memberi kabar asisten. Nanti saya akan diskusi dengan asisten ya. Karena asisten saya itu lebih pintar daripada saya. Karena mereka udah ini ya, sudah selesai kuliah probabilitasnya gitu. Oke, tidak ada pertanyaan.